Sis elemen air, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja hari ini ya. Oke. Kita general reading untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 September tahun 2023, di mana kita akan membahas situasi umum kamu. Oke, kita shuffle ya. Situasi umum teman-teman Pisces elemen air di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Oktober. Oke. Ada Six of Pentacles. Ya, aku ngerasa di sini ada hal-hal yang perlu kamu pertimbangkan lagi kayaknya. Kalau lagi marahan sama seseorang, coba kita ambil situasi perumpamaannya diri kita kalau diemin tuh gimana nih. Misalnya kita lagi ngediemin orang gitu ya. Oke. Ya, seseorang itu mungkin punya salah sama kita, terus kita diemin. So, pasti kan dia ngerasa ini orang kenapa kok diem gitu ya. Oke. Coba kita bayangkan kalau kita sendiri ngerasa didiemin seseorang itu gimana? Panik kan? Bukan panik sih, tapi kecemas, bertanya-tanya gitu ya. Coba untuk bisa tetap menjaga perasaan satu dengan yang lainnya tuh bisa baik-baik aja. Berusahalah untuk bisa memaafkan seseorang, mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, gitu aja. Jadi mungkin lebih perlu dibikin simple. Aku ngerasanya kayak gitu teman-teman. Oke. And well, aku merasa jika di sini itu apa ya? Kadang kita punya janji ke seseorang, entah ini siapa, ada lupanya. Ya. Coba saat ini cari ya di pikiran kita pernahkah janji ke seseorang? Kalau kita pernah ada janji, kalau kita udah inget, ya kita harus tepatin janji tersebut gitu ya, karena janji adalah hutang dan hanya untuk yang resonate aja. Oke, siapa tahu nanti teman-teman setelah menonton readingan ini, teman-teman jadi inget, oh ya, aku punya janji nih sama dia. Mungkin ingin pergi kemana, atau mungkin janji untuk mengembalikan barangnya atau uangnya dan lain sebagainya. Ya. Oke, sekarang kita bahas untuk pekerjaan kamu di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Oktober tahun 2023. Oke. Pisces elemen air. Di pekerjaan, khusus buat kalian yang merasa di kerjaan kalian kok nggak ada perubahan yang baik ya pada diriku, pada situasiku. Padahal aku udah kerja di sini udah lama banget ya. Oke. Nah, di sini kemungkinannya ada dua. Mungkin karena kamu nampaknya ada peluang lain. Ada peluang lain di kerjaan lain, di perusahaan lain yang nampaknya lebih bagus buat kamu, dan mungkin saat ini adalah prosesnya, jadi harus sabar. Siapa tahu nanti ke depannya kita dapetin tawaran di perusahaan lain yang jauh lebih baik. Semoga aja ya. Atau bisa jadi juga kalau memang kitanya udah nyaman di kerjaan ini, kalau kita merasa nggak ada perubahan gitu, nggak ada peningkatan gitu, oke, coba kita istilah kasarnya tuh ngadu nih ke atasan kita ya, tentang kenaikan jabatan atau kenaikan gaji misalnya ya, misalnya ke bos kita lah gitu ya,
Atau mungkin kalian kerjanya emang di perusahaan, ya sesuaikan nanti kalian tuh gimana nih agar ada peningkatannya gitu ya. Apakah nanti kamu perlu nyelesain beberapa misi, beberapa tugas gitu ya untuk bisa naik jabatan atau naik gaji atau dapat bonus gitu ya. Jadi emang kita yang harus berusaha sih kalau yang aku lihat. Dan buat kalian yang punya usaha sendiri, aku ngerasanya itu memang harus punya banyak ide ya yang nantinya bisa kalian gunakan untuk memajukan usaha kalian ya. Karena kalau gini-gini aja nggak ada inovasi tuh kayaknya sulit gitu ya buat dapetin sesuatu yang lebih besar gitu ya. Jadi coba kita putar pikiran kita putar otak kita harus gimana nih agar nanti usaha kita dapat omset yang banyak gitu. Oke. Sekarang kita bahas buat keuangan kamu di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Oktober. Keuangan harus banyak hati-hati ya dalam pengelolaan, penggunaan. Jangan sampai godaan-godaan tentang keinginan membeli sesuatu itu akan menghabiskan keuangan kamu dalam sekejap. Jadi harus benar-benar protect, harus benar-benar mengatur keuangan kita dengan baik. So ya dahulukan, prioritaskan kebutuhan daripada keinginan ya. Oke. Dan kalau seandainya di sini kamu pernah meminjam uang kepada sahabat kamu, teman kamu, orang tua kamu, kah saudara kamu, kalau ya sesuaikan ya situasi kalian tah ke siapa. Kalau memang kita punya tanggungan ya kita harus membayarkannya agar ada kemungkinan-kemungkinan yang baik di kedepannya. Kita ngerasa ringan, kita ngerasa terbebas dari hutang. Dan juga pastinya kalau mungkin kita pengen pinjam lagi, ya semoga aja enggak sih ya, itu dipinjemin karena kita adalah seseorang yang bertanggung jawab gitu ya. Jadi dianya mikir, oh ya Pisces ini adalah orang yang bertanggung jawab, oke aku pinjemin lagi lah gak apa-apa gitu ya. Oke, sesuaikan aja ya. Kita bahas untuk yang single. Yang single, nampaknya kamu sedang menunggu seseorang dari masa lalu. Ya mungkin udah lama kali ya kamu suka sama seseorang ini, tapi sampai detik ini belum ada waktu yang tepat. Kamu rasanya kayak gitu dan kamu menunggu waktu yang tepat nih untuk mengungkapkan. Dan aku ngerasa dalam waktu dekat ini ada kesempatan, ada peluang, dan bahkan ada kesempatan untuk kamu segera bertemu dengan keluarganya loh di sini. Nah bisa jadi karena memang kita pun udah mapan, jadi kita benar-benar punya power gitu ya untuk bisa ngedekatin dia secara dewasa gitu ya. Dimana kita kan udah mapan, ya pasti kita udah siap nikah, kita udah siap untuk menjalani rumah tangga gitu ya, membangun rumah tangga bersama dia. Oke. Ya semoga aja. Ini berarti khusus buat Pisces yang memang sudah usianya itu sudah cukup matang ya. Oke, kita bahas untuk kamu yang berpacaran. Yang berpacaran, aku merasa di sini itu hubungan kamu dengan dia nampaknya baik-baik aja. Mungkin ada yang baru baikan ya setelah kemarin berantem, ada pula yang emang baik-baik aja dan memang harus mempertahankan hubungan ini. Aku ngerasa emang harus saling percaya sih untuk saat ini. Atau mungkin ada perselisihan, ada perdebatan kah yang menyebabkan kamu atau dianya tuh kayak ngerasa curiga. Nah coba lebih utamakan untuk percaya pada pasangan ya. Kalau seandainya kalian terhasut pihak lain yang toksik, kita kan tahu gimana ini orang tuh gimana. Kalau dia mungkin menghasut kita kan pasti bisa ngenilai nih, ini orang bener atau enggak sih gitu ya. Kalau emang kita ngerasa ini orang cuma membawa pengaruh negatif, ya tinggalin. Dan kita tetap percaya sama pasangan kita. Karena ada aja orang-orang yang pihak-pihak yang nampaknya hanya ingin membuat
kita sama pasangan kita itu ada cekcok, ada renggang kayak gitu kan. Jadi harus hati-hati dan jangan sampai memasukkan pihak ketiga dalam hubungan kita ya. Hindari orang-orang yang toksik yang hanya ingin ikut campur aja nih di situasi kita gitu ya. Oke, kita bahas untuk kamu yang sudah menikah. Oke, yang sudah menikah, Pisces, aku merasa di sini harus ada ketegasan dalam situasimu pada dirimu atau dirinya, ya. Bisa jadi hubungan kamu dengan pasangan kamu sedang kurang baik, entah alasannya apa, penyebabnya apa, dan mungkin kok nggak ada upaya nih di di masing-masingnya gitu ya. Jadi hubungan ini kayak ngambang. Coba deh tegaskan diri kita untuk melakukan sesuatu. Kalau emang si dia ngediemin kita, coba kita yang membujuk dia ya, menghubungi dia gitu ya. Mungkin dia sukanya seperti itu ya. Itu pun kalau memang kalian ada pertengkaran kecil ya, dan memang masih bisa diperbaiki. Ya entah itu besar atau kecil ya, sebaiknya kita bicarain baik-baik, kita perbaiki lagi ya, agar hubungan kita sama dia tetap baik-baik aja. Oke? Dan pastinya selalu berlandaskan kejujuran dan kebenaran. Baik, buat teman-teman semuanya, aku rasa cukup dulu readingan ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat. And then, terima kasih banyak sudah menemaniku. Salam santun buat semuanya. Bye-bye.